fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Don't retaliate. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kali ini kita akan lanjutkan lagi Boruto anime episode 295. Dimana di sini kita akan melanjutkan apa yang sudah ada sebelumnya setelah Boruto bangkit kembali karena dibangkitkan oleh Momoshiki. Seperti apa? Kali ini kita akan bahas bersama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Scene dimulai dengan pembincangan dari tim 7, di mana di situ ada Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Sarada mengatakan, apa sungguh tidak sakit Boruto atau merasakan apapun? Sama sekali tidak rasa sakit. Di sini Boruto hanya mengatakan, "Hey, hati-hati pegangnya." Kata Boruto, "Ya itu memang hampir saja, tapi seperti yang kalian lihat, aku tidak apa-apa. Walau si brengsek Kode itu berhasil kabur." Mitsuki mengatakan, "Aku bertanya, kenapa Kode mau membunuhmu saat dia menginginkan kau hidup untuk dikorbankan pada ekor 10? Boruto hanya diam dan tidak bisa menjelaskan, tapi dia kemudian teringat perkataan dari Shikamaru yang mengatakan, "Jangan bilang siapapun Boruto kalau Kawaki membunuhmu. Tidak hingga kita menemukan bagaimana kebijakan Konoha terhadapnya." Boruto pun hanya mengatakan, mungkin dia tidak bisa mengendalikan dirinya, sepertinya dia tidak memikirkan sampai sejauh ini. Sarada pun menanggapi, mau bagaimanapun kau sudah sepenuhnya menjadi Otsutsuki bukan? Apa kau akan diincar lebih sering sekarang? Boruto hanya menjawab, ya mungkin, aku tidak tahu di mana dia sembunyi. Tapi lain kali tak akan kubiarkan dia sampai kabur. Sarada hanya mengatakan, bukan itu maksudku. Maksudku kau harus lebih hati-hati. Bagaimana kalau kau diserang saat kau sendirian? Tiba-tiba Sasuke muncul dan mengatakan, Sarada benar. Dia bisa muncul tanpa diduga, jangan pergi kemanapun sendirian, bahkan saat di dalam desa, walau aku juga harusnya sama. Boruto terlihat sangat sumringah melihat Sasuke. Sasuke melanjutkan, dan bukan hanya Boruto, sekarang setelah Kawaki punya cukup kekuatan untuk melawan Kode, Kode pasti tidak akan berhenti demi apapun untuk bisa melepaskan pembatas kekuatannya, yang akan membuat target pertamanya menjadi sasaran, yaitu Amado. Tiba-tiba di sini scene beralih ke Amado yang sedang diancam oleh Shikamaru. Di sini Shikamaru mengatakan, "Kau memulihkan karma Kawaki, Amado, menanamnya sendiri dan tanpa persetujuan darinya. Mengapa kau lakukan itu?" Amado hanya menjawab, "Itu sederhana. Dia sangat membenci karma. Aku mungkin tidak akan pernah mendapatkan persetujuan darinya. Namun, dia menginginkan kekuatan. Cukup kuat untuk bisa melindungi Hokage dan menyingkirkan para musuh. Mau bagaimanapun, agar karma bisa muncul, niatnya sendiri adalah yang paling penting. Sederhananya, Kawaki memilih jalannya. Ini adalah hasil dari keinginannya sendiri." Amado melanjutkan, bagaimana kalau dia tidak memilikinya saat dia butuh? Itulah sebabnya aku menanamkannya terlebih dahulu. Bukankah alasanku bisa selamat di krisis ini karena kau punya karma Kawaki? Apa aku salah? Shikamaru hanya mengatakan, jangan menghindari pertanyaannya. Walau bagaimanapun hasilnya, yang kau telah lakukan itu bukan demi kebaikan Konoha ataupun Kawaki. Kalau menurutku, kau sendiri terlihat terobsesi dengan karma Kawaki. Kenapa? Dan tiba-tiba ketika mereka sedang berdebat, dari leher Shikamaru muncul portal dan kemudian keluarlah Kode yang tiba-tiba muncul di atas. Kode hanya mengatakan, maaf mengganggu, tapi aku tidak mau menyanyiakan kesempatan emas ini. Keduanya terlihat kaget. Di situ Eida yang masih ada di tempat Boro hanya mengatakan, dasar bodoh. Padahal percakapan baru seru-serunya. Tanpa basa-basi, Kode langsung menghantam Shikamaru dengan pukulannya sehingga Shikamaru sampai terpental jauh. Di sini terlihat sekali Amado langsung bisa dicekik oleh Kode. Amado tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini Kode hanya mengatakan, lama tidak jumpa Amado. Kau sebaiknya khawatirkan keselamatanmu sendiri. Sekarang lepaskan pembatas kekuatanku. Kau tak ingin terluka bukan? Amado hanya mengatakan, aku tidak percaya kalau kau muncul begitu saja di sini. Kau pasti akan langsung dideteksi dan tidak lama lagi pasukan shinobi akan datang kemari. Kode hanya menjawab, aku tahu itu. Yang harus kau lakukan adalah melihatku dan ucapkan perintahnya. Bukan? Hanya butuh beberapa detik saja kan? Amado terlihat panik sambil berpikir, bagaimana dia bisa tahu? Kita tahu jika sebelumnya Kode sudah diberitahu tentang bagaimana cara melepas limiternya oleh Eida, dan itu sebenarnya suatu rahasia. Ino langsung bisa merasakan keberadaan Kode, dan dia pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk bisa bersiap-siap melacak cakra Kode. Di sini Ino langsung menghubungi Shikamaru. Di sini Shikamaru hanya mengatakan, ya dia di sini di depanku. Ino hanya mengatakan, sialan, kami akan kirim bantuan. Shikamaru langsung mengatakan, jangan dulu Ino, beritahu saja Naruto dan yang lain, jangan kirim orang lain dulu ke sini. Ino terlihat bingung. Shikamaru melanjutkan, dia muncul hanya karena ada kami saja. Aku tidak mau memancing dia untuk kabur, biar ku hadapi ini sendiri. Shikamaru melanjutkan, terus saja awasi dia. Baiklah, tunggu sinyal dariku. Langsung Shikamaru menggunakan teknik Kagemane no Jutsu untuk bisa mengikat Kode. Kode pun terlihat langsung terkena oleh Kagemane no Jutsunya, tapi Kode hanya mengatakan, percuma, aku masih bisa menggerakkan jari-jariku. Itu cukup untuk mencabik lehernya.
Hei Amado, kau tahu kepribadianku bukan? Kalau jadi kau, aku akan cepat-cepat. Lalu Shikamaru mengatakan, kau kira aku tidak akan tahu bekas cakar di belakang leherku? Kalau aku akan termakan jebakan sebodoh itu halnya mustahil. Di sini Kode pun kaget kalau ternyata Shikamaru membiarkan dirinya ditanami segel cakar oleh Kode. Ternyata di samping mereka ada semacam peti yang berisi suatu android yang disiapkan untuk melawan Kode dan lainnya. Di sini Shikamaru mengatakan, waktunya beraksi, bangunlah Bronco. Dan tiba-tiba android Bronco pun langsung terbang dan ternyata dia memiliki bentuk seperti layaknya Delta. Hanya saja di dahinya ada lambang Konoha. Kode pun kaget ketika melihat ada sosok seperti Delta yang ada di hadapannya. Lalu kemudian Shikamaru mengatakan dia adalah model baru di program ulang untuk menjadi aset tempur yang melindungi Konoha. Delta, targetmu adalah Kode, dia adalah musuh Konoha. Delta pun mengatakan, aku tahu, bisa diam tidak? Jangan teriak-teriak seperti orang bodoh. Dia pun langsung menyerang, dan dia langsung berhasil menendang Kode sampai terdesak. Shikamaru mengatakan, aku merasa jika aku mendekati Amado tanpa penjagaan, kau pasti akan muncul Kode. Itu akan jadi kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan seorang idiot sepertimu. Lalu kemudian Delta mengatakan, akan kusimpan laser pembunuhku, karena itu akan bisa menghancurkan seluruh ruangan ini. Kode ternyata sudah menyiapkan tanda cakarnya, dan ternyata dia ingin memanggil seseorang. Melihat tangan Kode yang masuk ke dalam segel tanda cakarnya, Shikamaru langsung bertindak. Dia langsung mengatakan, brengsek, tidak akan kubiarkan kau kabur. Shikamaru langsung menggunakan segel Kagemanenya untuk menahan tangan Kode. Tapi ternyata saat itu Kode sudah keburu memegang tangan yang lain, dan tanpa diduga, tangan itu adalah tangan dari Eida. Eida pun langsung masuk, dan disitu membuat semuanya kaget karena kehadiran Eida benar-benar tidak diduga oleh siapapun, bahkan termasuk Amado. Amado terlihat hanya terdiam saja melihat sosok Eida. Terlihat sekali Eida tanpa ekspresi menyapa semua orang. Semua orang tidak bisa berkata-kata lagi karena ada sosok yang sangat menakutkan di depan mereka. Seberapa kuat dan menakutkannya Eida, kita akan lanjutkan nanti di Boruto Anime episode 296. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.